Kayak misalnya saya kembaliin lagi ke awal, Bu Grace bilang kenapa saya mau sih cerita nih yang dibilang aib gitu ya. Saya punya keadaan kondisi mental yang terganggu gitu loh. Saya cuma mau ningkatin awareness bahwa setiap orang tidak ada yang kebal dengan gangguan kejiwaan karena ini memang penyakit. Sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Cross Talk. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, seorang ibu, istri pendeta yang dengan sangat terbuka, begitu mau menceritakan kisah hidup dia. Yang saat ini sebetulnya begitu banyak orang mengalami hal yang sama, tapi selalu disembunyikan karena ketakutan, karena rasa malu, karena merasa justru harus disembunyikan. Jangan sampai orang tahu ini semuanya. Dianggap sebagai aib dan banyak hal-hal negatif lainnya. Bagaimana dengan narasumber kita? Mari kita sambut. Laura, nama lengkapnya Bu? Laura Wijaya. Laura Wijaya ya. Salam Laura Wijaya. kenal. Salam kenal. Terima kasih. Terima kasih Bu Laura sudah bersedia hadir dalam podcast ini. Karena saya memang sempat menonton ya, dan menurut saya ini sangat powerful. Karena manakala orang bersedia untuk membuka kondisi dirinya demi orang lain, demi kebaikan orang lain, maka itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan akan sangat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya Bu Laura ya. Ya baik. Sebenarnya kasusnya apa para sahabat Cross Talk? Ternyata Ibu Laura menderita yang saat ini sudah mulai marak diketahui istilahnya itu ODGJ. Betul ya? Betul. Apa itu ODGJ Bu? ODGJ orang dengan gangguan kejiwaan ya. Tapi kalau bilang ODGJ orang akan seringnya langsung kaitin sama orang gila. Padahal kan ODGJ, gangguan kejiwaan sendiri itu jenisnya ada ratusan. Ini yang sama dengan mental illness atau mental gimana? Illness. Istilah Indonesianya ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Sama kayak ada istilah lain untuk penyakit-penyakit khusus, misalnya orang dengan HIV kan ada orang dengan HIV, HIV gitu kan. Nah ini kita yang punya gangguan mental lah hitungannya, istilahnya gitu, gitulah ya, ODGJ, kejiwaan gitu. ya. Nah kalau yang dibilang gilanya itu jenisnya untuk yang skizofrenia. Skizofrenia berat tuh yang kita kadang suka lihat di jalan, mereka yang sudah emang hampir tidak bisa lagi berpikir dengan akal sehat gitu. Kalau saya ini jenisnya gangguan depresi berat. Major depression ya. Terus waktu itu saya sempat tanyakan dengan psikiater. Biasanya psikiater akan ngomongnya gini, Ibu berobat dulu aja. Yang penting obatnya terus dilanjutin, terapinya terus dilanjutin. Jadi kadang dokter pun suka nggak mau buka banget jenisnya tuh apa atau gangguannya apa gitu. Tapi saya sempat kejar dokternya, tanya. Jadi dibilangnya adalah gangguan depresi mayor, jadi depresi berat. Ada general anxiety juga, kecemasan umum, tapi sudah gangguan gitu ya, gangguan kecemasan. Sudah mengganggu. Cemasnya sudah pada level mengganggu ya. Iya. Artinya tidak bisa diatasi oleh Bu Laura ya. Kalau udah cemas tuh udah susah sekali untuk dilawan ya. Seperti itu. Jadi berkali-kali kena panic attack gitu, yang kayak rasanya tuh waktu pertama kali kena panic attack tuh jangan-jangan ini serangan jantung, karena tuh rasanya tengkuknya itu tegang, terus kayak merinding gitu ya. Rasanya nafas pendek, mata berkunang, kuping berdenging, jadi kayak udah mau pingsan gitu. Nah, aku pikir jangan-jangan ini serangan jantung gitu.
pergilah ke IGD, ternyata dicek EKG dan segala macam normal. Nah terus dikasih obatnya obat penenang. Oh ternyata itu panic attack gitu. Dan ya panic attack itu bagian dari ODGJ ternyata juga ya? Bagian dari gangguan kejiwaan. Bagian dari mental illness ya? Gangguan dari mental illness-nya. Iya. Kalau Bu Laura menyadari nih, ini memang dari kecil udah begitu, jadi mudah panik, apa ada juga yang anak yang kalau dapat angka jelek udah mulai kayak gelisah dan marah atau apa gitu ya, mungkin dari kecil sudah mengalami itu atau bagaimana Bu? Enggak, jadi kecil tuh lebih normal lah, itu bukan lebih normal ya, ya normal seperti anak biasanya. Cuma seperti yang saya pernah sampaikan di beberapa podcast, kita orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak serta-merta langsung punya gangguan kejiwaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Oh gitu. Nah saya itu kecilnya normal, dalam artian main seperti anak biasa. Hanya pemicunya itu pelan-pelan, butuh validasi. Kalau bahasa anak sekarang itu ya, butuh validasi, butuh diperhatikan. Kebetulan orang tua saya ini sibuk. Jadi papa mama bekerja, nah saya ini suka misalnya dapat sesuatu di sekolah misalnya gitu, kayak dapat nilai 100 gitu kan, namanya anak kecil gitu. Mama dapat nilai 100, dia cuman oh ya udah gitu. Nah itu sebenarnya gitu loh, kalau saya dengan kondisi yang biasa itu yang apa-apa udah. Tapi karena mungkin agak sering gitu rasanya dan kurang apresiasi gitu. Jadi ngerasanya oh ya udahlah gitu. Terus ada misalnya dibully tipis-tipis di sekolah. Di sekolah. Misalnya kayak karena saya ini Kristen gitu ya. Terus dibilang apa lu Cina Kristen makan babi gitu kan. Kalau saya ngadu sama mama papa cuma dibilang udahlah, perkataan itu nggak nyakitin kok gitu. Tapi ya dalamnya itu tetap rasanya rusak gitu. Ngerasanya bukan masalah perkataan itunya, tapi orang tua itu nggak ada untuk backup saya gitu. Jadi nggak ada sosok dewasa yang comfort me gitu, yang bikin saya nyaman. Karena rasa udahlah itu yang kayaknya lu cuekin aja deh, nggak apa-apa. Either itu mereka nggak peduli atau mereka memang tidak mengerti gitu. Itu berapa bersaudara Bu? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dan orang tua dua-dua bekerja? Dua-dua bekerja. Mama jahit, papa buka percetakan. Jadi kalau lagi udah musimnya mau mulai sekolah tuh ya, mama sibuk dengan jahitan seragamnya gitu. Papa dengan jahit buku-buku. Jadi papa juga bikin buku tulis dan segala macam gitu kan. Jadi kan orderan banyak, udah. Dia dengan kata lain memang nggak punya banyak waktu untuk sempat mendengarkan curhatan anak. Iya, jadi orang tua saya juga dari generasi yang generasi boomer. Jadi buat mereka itu anak itu yang penting cukup makan, betul. Pendidikannya cukup, dapat ada rumah, udah. Masalah emosional dan segala macamnya mereka nggak pernah belajar soal itu. Memang ya. Jadi ya, memang kecilnya betul. masih fine aja gitu dengan kondisi yang seperti itu, tapi jadi kayak menyimpan luka-luka yang tersembunyi gitu. Ya sudahlah, tapi ternyata itu bikin saya kadang-kadang pengen di-recognize sama orang. Akhirnya saya berusaha untuk jadi juara 1 gitu. Bisa melakukan banyak hal supaya saya tuh diperhatiin. Enggak nakal, enggak yang bikin masalah, enggak yang bikin apa. Saya pengen di-recognize apa sih? Bener-bener lihat saya nih gitu. Iya. Jadi saya kayak high achiever gitu. Maunya juara 1 supaya lihat gitu. Karena dapat 100 aja orang tua nggak muji ya. Gitu kayaknya ya udahlah ya gitu. Untung jadi dia nggak perlu repot-repot suruh belajar karena anaknya pinter ya. Malah digampangin gitu ya. Iya, seperti itu. Semua saudara diperlakukan sama. Ini kan dari sudut pandang saya. Saya merasa tidak. Gitu. Karena ada yang kalau sekarang saya setelah belajar gitu mengenali ada yang namanya middle child syndrome, sindrom anak tengah gitu. Kebetulan saya dengan kakak itu selisihnya cuma 2 tahun. Dengan adik 8 tahun. Jadi ada sibling rivalry gitu loh, persaingan antar saudara kandung gitu. Hal itu ternyata berefek ya, Bu Laura, atau mungkin ada genetik, ada faktor genetik? Faktor genetik ada. Ada juga? Ada. Jadi dari silsilah
papa gitu loh, ada yang punya gangguan, cuman karena dulu itu pasti dibilang kita akan tutupin gitu ya, nggak kalau ya stigmanya masih aib gitu kan ya. Kayak misalnya saya kembaliin lagi ke awal, Bu Grace bilang kenapa saya mau sih cerita nih yang dibilang aib gitu ya, saya punya keadaan kondisi mental yang terganggu gitu loh. Saya cuma mau ningkatin awareness bahwa setiap orang tidak ada yang kebal dengan gangguan kejiwaan. Karena ini memang penyakit. Kalau tanya penyebabnya apa? Banyak. Mungkin bisa karena kecelakaan, benturan. Bisa jadi perubahan struktur di otak. Itu bisa bikin orang jadi punya mental illness. Ada trauma misalnya, ada pelecehan, ada abusive yang parah, itu juga bisa bikin orang jadi mental illness. Pola asuh yang tidak seimbang dari kecil pun bisa mempengaruhi. Belum lagi ditambah faktor genetis. Dulu kalau saya berpikir ya, kalau orang dengan gangguan kejiwaan tuh kayaknya syarafnya kurang kuat gitu kan. Karena saya bilangnya begitu. Dia terlahir mungkin syarafnya lemah kali ya. Jadi kena omongan dikit aja langsung kayaknya sensitif banget. Sensitif banget sih gitu kan. Langsung mutung, langsung kayaknya semua orang menjudge dia padahal mungkin enggak gitu kan. Dan itu memang sudah seperti rahasia umum bagi kami penderita gangguan kejiwaan. Judgement itu sering kami terima. Cemen, lemah gitu. Padahal ya kurang beriman, kurang bersyukur ya, sebutkanlah semuanya itu gitu ya. Cuman kalau bisa dibayangkan bahwa peperangan kami melawan pemikiran-pemikiran dalam otak itu tidak bisa terbayangkan. Seperti apa Bu Laura? Jadi pada waktu itu terjadi, reaksinya bagaimana? Bu Laura mau ngapain gitu pada waktu tiba-tiba tekanan itu terjadi, kayak misalnya panic attack ya? Kan dibawa ke rumah sakit kan, ke UGD, ternyata nggak sakit apa-apa. Gimana tuh responsnya? Kok saya nggak sakit apa-apa tapi berasa sesak napas? Kalau itu kan terjadi setelah saya tuh punya anak gitu ya, sudah dewasa sekali gitu. Jadi waktu masih kecil sih nggak ada itu. Pertama kali saya menyadari bahwa ada something is wrong itu kapan? Menyadari bangetnya itu sebenarnya itu tahun 2005. Waktu saya usia 25 tahun. Sudah nikah? Belum. Oh belum? Belum. Jadi 2005 itu sempat ngobrol dengan teman sama jadi kebetulan dia mahasiswa jurusan psikologi. Saya bilang gini, kayaknya sih ada yang salah dengan pemikiran gue dan segala macem, kayaknya agak nggak waras gitu ya. Cuma waktu tahun 2005 sendiri aja tentang mental illness tuh belum, awareness-nya masih sangat jauh gitu, dan orang paling mentoknya apa sih, tes minat bakat gitu kan, atau tes psikologi untuk pekerjaan, seperti itu doang kan. IQ lah. Ya, tes IQ kayak gitu. Jadi, teman saya bilang ya coba aja periksa. Cuman kan karena waktu itu masih muda dan terbatas secara keuangan, saya akhirnya nggak melanjutkan untuk konsul dengan psikolog gitu kan. Nah, tadi Bu Grace tanya awal mulanya banget itu sebenarnya gimana? Saya itu karena high achiever, minta direcognize sama orang tua, saya punya cita-cita tuh pengen jadi sarjana teknik. Buat saya itu suatu pride yang sangat-sangat tinggi. Susah soalnya. Jadi saya ngerasanya gue cewek harus jadi sarjana teknik, karena secara kedokteran saya nggak suka gitu. Masuk kuliah hukum juga saya nggak suka. Tapi teknik itu buat saya pride-nya tinggi banget gitu. Nah, tahun 98 saya sempat kuliah jurusan teknik planologi, perencanaan wilayah dan kota gitu kan. Karena selisih saya dengan cici saya itu cuma 2 tahun, cici saya itu udah mau menyelesaikan skripsinya. Kita mentok nih, tahun 97 itu kan ada krisis moneter, 98 kerusuhan. Dari 97 itu kondisi bisnisnya mama papa tuh udah mulai berantakan gitu kan. Jadi 98 saya tetap dipaksain kuliah, akhirnya tahun 2000 diputuskan saya cuti kuliah. Financial problem. Terus saya tanya lagi ke mama papa, kira-kira saya kapan dilanjutkan? Mereka nggak bisa kasih jawaban pasti. Dan buat saya itu adalah, orang bilang kedukaan itu, grieving itu kehilangan orang. Tapi saya itu tahun 2000, kedukaan saya di situ. Saya kehilangan semua impian, cita-cita saya hancur di situ. Dan itulah pertama kalinya tercetus pemikiran mengakhiri hidup. Gitu. Oh, jadi nggak bisa kuliah aja bisa hampir punya keinginan mengakhiri hidup ya, Bu? Karena saya pengen direcognize, dan buat saya untuk jadi sarjana teknik ini adalah titiknya.
adalah paling tinggi, kendaraannya paling tinggi. Begitu nggak ada, itu rasanya udah hopeless segala macam. Orang akan berpikir lu lebay. Tapi andaikan tahu dari sampai kepada titik itu perjalanannya adalah saya pengen direcognize, saya pengen divalidasi, saya pengen diperhatiin, itu dipupuk terus. Jadi sahabat Crosstalk, sampai pembicaraan di sini aja kita menyadari bahwa peran orang tua itu sangat besar ya. Betul dalam sekali. Perkembangan mental anak-anaknya. Jadi kadang-kadang kita merasa ya yang penting di atas meja ada makanan, yang penting setiap bulan sekolah dibayarin ya, nggak ada masalah keuangan. Mau apa, mau main game, mau game PS berapa sampai yang paling advance pun sanggup dibelikan. Tapi ternyata yang menjadi kelaparannya anak-anak itu bukan itu semata. Secara emosional. Emosionalnya tidak terpenuhi ya Bu Laura ya. Gitu. Jadi itu ternyata efeknya besar sekali ya. Besar sekali. Berarti sahabat Crosstalk, ternyata kalau kita punya anak yang kayaknya sebentar-bentar ngambek, sebentar-bentar tiba-tiba menjadi violence atau melawan orang tuanya. Karena saya baru aja mendengar cerita seperti itu Bu. Tiba-tiba all of a sudden umur 17-an tuh anak berubah sama sekali. Sama sekali rebel banget. Tapi anak itu mengatakan gara-gara orang tuanya dia seperti itu. Orang tua mungkin tidak menyadari. Barangkali juga bisa kalau keluarga suka ribut. Orang tua suka ribut nggak Bu? Ribut banget enggak. Tapi jadi gini, mama itu menurun ke saya. Mama itu bikin silent treatment. Kalau berantem sama papa gitu ya, dia silent treatment. Dengan alasan gue nggak mau ribut. Tapi aura yang dingin gitu, yang nggak nyaman itu berasa. Betul. Gitu. Dan itu waktu saya berumah tangga, saya kadang silent treatment ke suami. Secara tidak sadar saya meneladani apa yang saya lihat dalam rumah tangga gitu loh. Jadi kalau tadi Ibu Grace bilang anak tiba-tiba rebel, sebenarnya cuma satu masalahnya. Cukup nggak sih secara emosional mereka terkoneksi dengan orang tua? Jadi sometimes kita suka banyak menyalahkan anak-anak kita ya. Anak-anak tuh mental tempe lah, lembek lah gitu. Sedangkan kita akan selalu ngomong gini nih orang tua. Zaman gue dulu nggak kayak begitu. Tidak mau belajar untuk beradaptasi bahwa zaman pasti akan berubah. Kita akan sering dengar kalau anak nggak perhatiin orang tua atau nggak hormat sama orang tua dibilang anak durhaka. Bagaimana dengan orang tua? Sedangkan orang tua sendiri banyak loh yang anggap anak itu hanya sebagai investasi. Ya, lu udah digedein, lu harus bayar balik ke gua. Tanpa peduli waktu perjalanan hidup si anak itu seberapa mereka terluka, seberapa mereka punya trauma, apa yang mereka alami, apakah orang tua hadir saat itu? Betul. Baik, ya. Jadi sahabat Crosstalk, untuk menjadi seorang ibu atau seorang bapak terhadap anak-anak tuh enggak sesimpel ya sudah saya menikah, membangun keluarga, saya harus punya anak gitu ya. Tapi memiliki anak itu ternyata ada tugas besar di balik itu. Kalau kita mau melihat anak kita bertumbuh dengan baik, mengasihi Tuhan, hidup dengan benar, karakter yang optimal, ternyata dituntut atau diperlukan kehadiran dari kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua sudah memberikan segala yang terbaik, kehadirannya secara emosional, dipercayai bahwa anak-anak pun akan bertumbuh dengan baik. Setidaknya menghindari dari hal-hal yang seperti saya alami gitu loh. Jadi dengan guideline orang tua hadir dengan penuh hangat kasih sayang, setidaknya menghindari anak tuh mencari kenyamanan di luar. Betul. Gitu. Iya betul ya. Orang depresi itu punya topeng tuh banyak. Dan saya bisa bilang dari pengalaman saya pribadi, kita ini pembohong yang sangat baik. Karena kita sangat takut untuk dihakimi. Gitu. Nggak mau kelihatan lemah, nanti dihakimi. Nggak boleh bilang takut dihakimi juga. Gitu. Apalagi orang Kristen ya. Pelayan Tuhan, kena depresi, iman lu di mana? Gitu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.